Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Di video kali ini aku mau cerita sejarah yang menyebabkan sebuah tempat menjadi terkenal angker. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa semua yang aku ceritakan ini murni berasal dari beberapa sumber, yaitu dari situs website, artikel-artikel, dan sumber-sumber lainnya. Jadi, mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon dikoreksi juga kalau ada yang keliru. Dan maaf banget, mohon dimaklumi juga kalau aku keliru dalam pelafalan nama, tempat, dan hal-hal lainnya. Oke deh, kita langsung aja ke ceritanya. Ada sejumlah cerita populer tentang hantu gentayangan di istana Inggris. Salah satunya menyebut nama Ratu Catherine Howard. Catherine Howard adalah istri kelima Raja Henry ke-8 yang mati dieksekusi karena tuduhan perzinahan. Rumor menyebut bahwa hantu Catherine Howard bergentayangan di Hampton Court Palace. Di Hampton Court Palace ini terkenal sebagai latar cerita tragis ke-6 istri Raja Henry ke-8. Banyak orang melaporkan penampakan hantu selama ratusan tahun. Di antara cerita hantu yang beredar, ya sedikit lebih terkenal itu adalah cerita tentang hantu Catherine Howard. Cerita tentang hantu Catherine Howard itu begitu populer, semakin mengerikan itu karena diwarnai kisah kehidupannya yang begitu tragis. Nah, gimana sih awal mula ceritanya sehingga Hampton Court Palace ini menjadi terkenal dengan keangkerannya? Yuk kita mulai ceritanya dari sejarah seorang Catherine Howard. Aku akan menceritakan agak panjang, jadi silakan kalian siapkan cemilan dan minuman favorit kalian, duduk manis, dan selamat mendengarkan. Berawal dari pernikahan bangsawan bernama Lord Edmund Howard dengan Joyce Culpeper di Lambeth, London. Dari pernikahan itu, sekitar tahun 1523, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Catherine Howard. Catherine Howard merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. 5 orang diantaranya merupakan saudara yang berbeda ayah, yaitu dari pernikahan Joyce Culpeper sebelum menikah dengan Edmund Howard. 5 tahun kemudian, yaitu tahun 1528, ibunda Catherine, Joyce Culpeper, meninggal dunia. Jadi, Catherine dan saudara-saudaranya dikirim untuk tinggal bersama ibu tiri Edmund Howard yang bernama Agnes Tilney. Agnes Tilney ini adalah istri dari Thomas Howard. Beliau adalah kakek dari Catherine. Thomas Howard ini merupakan seorang bangsawan Inggris yang bergelar Adipati Norfolk kedua. Agnes merupakan nyonya rumah dari sebuah rumah tangga besar di Chatsworth House, di Horsham, Sussex, dan di Norfolk House di Lambeth, London. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsawan Eropa untuk mengirim anak-anak mereka untuk dididik dan dilatih di rumah tangga bangsawan daripada di rumah tangga mereka sendiri. Dikarenakan Agnes Tilney ini kurang menegakkan kedisiplinan, Catherine terpengaruh oleh gadis-gadis yang lebih tua untuk mengizinkan laki-laki masuk ke kamar tidur saat malam hari. Catherine pun tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang kurang rajin dan tidak taat atau tidak disiplin. Karakter Catherine ini digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang lincah, ceria, dan gesit. Selain itu, Catherine juga memiliki kemampuan menulis dan membaca yang cukup mengagumkan di masa itu.
Catherine ini sangat menyukai pelajaran tari. Dia juga suka merawat binatang, terutama memelihara anjing. Pada sekitar tahun 1536, Catherine yang kira-kira berusia 13 tahun mengalami pelecehan oleh guru musiknya yang bernama Henry Manock. Kejadian itu diketahui oleh Agnes dan Agnes pun jadi sangat murka, sehingga Catherine dipindahkan dari Chatsworth House di Sussex ke Norfolk House di Lambeth. Nah, diam-diam Henry Manock ini mengikuti Catherine ke Norfolk House dan mencoba melanjutkan hubungan dengan Catherine. Di Norfolk House ini, Catherine disukai oleh sekretaris sekaligus kerabat Agnes yang bernama Francis Dereham. Catherine berbagi kamar dengan Catherine Tilney. Catherine Tilney ini memiliki kekasih bernama Edward Mulgrave yang ternyata adalah sepupu dari Henry Manock. Edward berteman dengan Francis Dereham, jadi mereka berdua ini sering berkunjung malam-malam ke kamar Catherine Howard dan Catherine Tilney. Jadi mereka tinggalnya sama ya, satu kamar. Sebenarnya ini dua orang yang berbeda dengan nama yang sama. Nah, semakin lama hubungan Catherine dengan Dereham ini semakin dekat dan intim, sehingga akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih yang memanggil satu sama lain dengan sebutan suami istri. Dan Dereham juga mengamanahi Catherine dengan beberapa tugas yang biasanya lazim diberikan kepada seorang istri, seperti mempercayakan hartanya saat Dereham pergi berbisnis keluar kota. Hubungan Catherine dan Dereham ini sudah diketahui oleh teman-teman satu kamar Catherine dan para pelayan, sehingga akhirnya gosip itu sampai kepada Henry Manock. Karena cemburu, Henry melaporkan hubungan Catherine dan Dereham dengan mengirimkan surat kepada Agnes. Alhasil, Agnes pun kembali memarahi Catherine dan memerintahkan untuk menyudahi hubungan Catherine dengan Dereham. Nah, pada akhirnya hubungan mereka pun berakhir pada tahun 1539. Catherine dikirim ke istana untuk melayani ratu, sedangkan Dereham dikirim ke Irlandia oleh Agnes. Nah, terlepas dari semua itu, keduanya mungkin sebelumnya telah menyetujui prakontrak pernikahan dan telah berniat untuk menikah saat Francis Dereham kembali dari perjalanan bisnisnya ke Irlandia. Pertemuan Catherine dengan Raja Henry VIII. Lahir dari keluarga bangsawan, Catherine Howard memiliki paman bernama Thomas Howard. Ia merupakan seorang bangsawan yang bergelar Adi Norfolk ketiga. Namanya ini sama dengan nama kakeknya Catherine. Dan ia ini adalah merupakan sepupu dari Anne Boleyn, yaitu istri kedua dari Raja Henry VIII. Thomas Howard menempatkan Catherine di istana sebagai dayang dari permaisuri Anne of Cleves, yaitu istri keempat Raja Henry VIII. Anne von Cleves atau Anna of Cleves berasal dari Jerman. Anne tiba di Inggris pada tanggal 27 Desember 1539 dan menikah dengan Raja Henry pada 6 Januari 1540. Di kediaman permaisuri Anne, Catherine bertugas sebagai asisten pribadi dan menemani Anne kemanapun ia pergi. Nah, pekerjaan itu yang memperkenalkan Catherine kepada Thomas Culpeper, yaitu Thomas Culpeper ini adalah asisten kesayangan Raja Henry VIII, yaitu kayak pengawal pribadinya gitu ya. Nah, Catherine dan Thomas ini menjalin kasih hingga merencanakan untuk menikah. Namun ternyata mereka berdua ini ternyata belum berjodoh. Nah, sebagai gadis muda yang menarik dan penuh semangat, serta berjiwa periang dan bebas, membuat Raja Henry VIII ini sangat tertarik kepada Catherine. Perlahan-lahan Raja Catherine VIII mulai mendekati Catherine. Hubungan Raja Henry VIII dengan Anne of Cleves ini hanya berjalan selama 6 bulan. Setelah Henry VIII menceraikan Anne, ia dan Catherine dinikahkan oleh Uskup Edmund Bonner di Istana Outland pada tanggal 28 Juli 1540.
Nah, ini tuh jaraknya hanya 3 minggu setelah pernikahan singkatnya Raja Henry VIII dengan Anne of Cleves dibatalkan. Pada saat itu, sang raja berusia sekitar 50 tahun dan Catherine itu usianya masih berusia 17 tahun. Raja Henry VIII ini sangat mencintai Catherine. Ia senang sekali memberikan berbagai macam hadiah berupa tanah, perhiasan, pakaian-pakaian, dan hadiah-hadiah mewah lainnya untuk Catherine. Henry ini menyebut Catherine dengan sebutan mawar tanpa duri dan permata hati. Sweet banget ya. Kehidupan Catherine sebagai permaisuri. Setelah menikah, keduanya sangat bahagia. Catherine berhasil membuat raja bersemangat lagi. Apalagi dengan kepribadian yang ceria dan lincah, membuat raja ini sangat senang. Menikah dengan seorang raja mengharuskan Catherine untuk ambil bagian dalam urusan kenegaraan. Namun begitu, kehidupannya sebagai permaisuri muda berjalan dengan lancar. Tapi ada sebuah rahasia tersembunyi di balik kebahagiaan pernikahannya dengan Raja Henry VIII. Seperti yang tadi aku ceritain ya, jadi semenjak Catherine datang ke istana, sebenarnya dia udah jatuh hati kepada salah satu orang terdekat raja yang bernama Thomas Culpeper. Nah, cinta Catherine ini nggak bertepuk sebelah tangan, jadi ternyata Thomas Culpeper pun juga jatuh hati sama Catherine. Nah, mereka berdua ini saling mencintai dan akhirnya mereka pun pacaran. Tapi kemudian Raja Henry VIII tanpa diduga ternyata beliau ini jatuh cinta kepada Catherine sampai ingin menikahi Catherine. Jadi Catherine kan gak bisa nolak ya, jadi mau gak mau Catherine ini harus menerima lamaran sang raja dan meninggalkan kekasih hatinya Thomas Culpeper. Pernikahan dengan raja tidak merubah perasaan cintanya terhadap Thomas Culpeper. Jadi walaupun dia sudah menikah dengan Raja Henry VIII, tapi hati Catherine ini tetap aja untuk Thomas Culpeper. Nah, banyak yang berpendapat bahwa kesalahan terbesar Catherine Howard adalah melanjutkan hubungannya dengan Thomas Culpeper setelah ia menikah dengan Raja Henry VIII. Jadi, Catherine ini berselingkuh dengan Thomas. Mereka pacaran diam-diam. Diperkirakan bahwa yang mengatur pertemuan rahasia antara Catherine dengan Thomas Culpeper saat Raja Henry VIII pergi, ini adalah asisten pribadinya Catherine yang bernama Jane Boleyn, atau disebut juga dengan Lady Rochford. Berikutnya adalah awal mula terkuaknya rahasia Catherine. Kurang dari 1 tahun, pernikahannya ditempa rumor tak sedap tentang masa lalu Catherine sebelum menjadi ratu. Nah, seperti semua istri Raja Henry VIII, Catherine ini diizinkan untuk merekrut siapapun yang menjadi pilihannya. Jadi menjadi pilihannya untuk bisa bekerja dengan Catherine. Nah, oleh karena itu dia pun merekrut orang-orang yang dekat dengannya tanpa berpikir bahwa orang-orang yang direkrutnya akan membawa masalah di kemudian hari. Orang-orang yang pernah tinggal bersama Catherine di kediaman Agnes Tilney pun mulai mendatangi Catherine di istana untuk meminta bantuan berupa tugas atau jabatan di kediaman Catherine. Bantuan tersebut sebagai timbal balik agar masa lalu Catherine dengan Henry Manox dan Francis Dereham tetap menjadi rahasia. Di antara orang-orang yang direkrutnya ada Jane Boleyn atau yang dikenal juga dengan Nyonya Rochford, dan dia ini juga sebenarnya adalah sepupu dari Catherine, masih saudara dengan Anne Boleyn. Catherine Tilney, nah ini adalah teman sekamarnya Catherine di Norfolk House, dan Francis Dereham yaitu mantan kekasihnya sendiri. Nah, Francis ini diangkat sebagai sekretaris pribadi dan pengantar ke kamar ratu. Jadi pendampingnya
Catherine gitu ya. Jadi kalau Catherine dari mana terus mau kembali ke kamar itu kan selalu didampingi. Nah, pendampingnya ini adalah Francis Dereham ini. Jadi sebenarnya hal ini dilakukan oleh Catherine ini apa karena Catherine benar-benar polos atau dia terpaksa untuk melakukan tindakan bodoh dan berbahaya ini. Sebelum merekrut orang-orang di masa lalunya, pastinya kan dia tuh udah tahu ya kalau itu tuh berbahaya. Atau mungkin aja Catherine ini berpikir lebih baik menjaga musuhnya tetap dekat agar mereka tetap diam, tidak membeberkan masa lalunya. Namun, ada salah satu pejabat istana yang bernama John Lascelles. John Lascelles ini berusaha mencarikan jabatan untuk adik perempuannya yang bernama Mary Lascelles. Jadi, John meminta Mary untuk datang ke istana agar Mary bisa bekerja sebagai asisten pribadinya Catherine. John berasumsi bahwa Mary dan Catherine ini akan sangat cocok karena kan keduanya pernah tinggal bersama di kediaman Agnes Tilney. Namun, ternyata Mary menolak. Ia menceritakan bahwa Catherine memiliki perilaku yang gak baik. Mary membeberkan hubungan Catherine dengan Henry Manox dan Francis Dereham kepada John. Mary juga mengatakan Dereham kerap kali mendatangi kamar Catherine pada malam hari. Berdasarkan informasi dari Mary itu, John melaporkannya kepada pendeta Thomas Cranmer. Thomas Cranmer ini merupakan uskup agung Canterbury sekaligus salah satu orang terdekat Raja Henry VIII. Thomas Cranmer pun mencari informasi lebih lanjut kepada Mary secara langsung. Thomas menulis sebuah pengakuan Mary di sepucuk surat yang ditujukan untuk Raja Henry VIII. Dan kemudian Henry membaca surat itu dong. Nah, Henry VIII ini sangat terkejut dan sekaligus patah hati. Awal mulanya itu Raja Henry VIII tuh nggak percaya gitu aja dan menganggap hal itu tuh sebagai fitnah. Tapi ia memerintahkan Thomas Cranmer untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Selama masa penyelidikan, Catherine dikarantina di kediamannya dengan ditemani oleh sepupunya yang bernama Jane Boleyn. Nah, Jane Boleyn yang pertama diinterogasi. Nah, karena Jane ini takut disiksa, ia pun setuju untuk membeberkan keseluruhannya. Dan ternyata dalam masa penyelidikan itu, surat cinta yang dituliskan oleh Ratu Catherine ditemukan di kamarnya Thomas Culpeper. Catherine pun segera menjadi tahanan rumah. Dia memohon-mohon untuk bertemu dengan Henry. Tapi tanpa sepengetahuan Catherine, Raja Henry VIII ini udah pergi dan Catherine tidak pernah melihatnya lagi. Menurut ceritanya, beberapa hari Catherine di karantina, kondisi kejiwaannya semakin lama semakin mengkhawatirkan, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya menjadi iba. Thomas Cranmer pun beberapa kali datang mengunjungi Catherine untuk membujuk Catherine agar ia mau mengakui gosip yang telah beredar itu benar. Nah, dia mengatakan apabila Catherine mengakuinya, mungkin saja Raja Henry akan memberikan pengampunan. Ya dibujuk kayak gitu ya benar aja. Catherine akhirnya menceritakan bagaimana hubungannya dengan Francis Dereham, termasuk mengakui mereka sudah memanggil satu sama lain dengan sebutan suami dan istri. Kemudian gak lama dari situ akhirnya Dereham pun ditangkap dan disiksa, sementara Manox dibebaskan. Pada akhirnya, baik Dereham maupun Culpeper diadili dan dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan. Dereham digantung, ditarik, dan dipotong menjadi 4 bagian, sedangkan Culpeper dipenggal. Kepala kedua pria itu dipajang di tombak di jembatan London. Catherine dipenggal di Menara London pada jam 9 pagi hari Senin tanggal 13 Februari 1542 bersama dengan Jane Boleyn yaitu Lady Rochford. Terhitung ia hanya menikah dengan Raja Henry VIII selama 18 bulan. Nah, sebelum dia dieksekusi, Catherine menghabiskan malam terakhirnya di penjara dengan latihan menaruh kepalanya di balok yang sengaja
dibawa ke penjara atas permintaan Catherine. Dalam permohonan terakhirnya, Catherine memohon pengampunan untuk keluarganya dan memohon doa untuk arwahnya. Menurut legenda, Catherine mengungkapkan kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi. Meski ini menjadi perdebatan, kata-kata terakhir itu konon berbunyi, "Saya mati sebagai ratu, tapi saya lebih baik mati sebagai istri Thomas Culpeper." Misteri Hampton Court Palace. Bahkan ada seluruh koridor di istana yang disebut dengan galeri berhantu karena seringnya terlihat penampakan hantu Catherine. Diceritakan ketika Catherine ditangkap dengan alasan perzinahan dan pengkhianatan, dia berlari sambil berteriak di koridor yang sekarang dikenal sebagai galeri berhantu tersebut. Dia berlari sepanjang koridor, berusaha menemukan raja dan memohon pengampunannya, tetapi dia diseret sepanjang koridor istana oleh penjaga dan tidak pernah berhasil bertemu dengan Raja Henry VIII. Konon katanya, setiap saat menampakkan diri, hantunya mengulangi cerita yang sama. Pengunjung istana sering melaporkan merasakan sensasi aneh, dingin, atau pusing di dalam ruangan. Disebut pernah ada 2 wanita berbeda dalam tur terpisah pingsan di tempat yang persis sama, di galeri berhantu, pada hari yang sama, pada tahun 1999. Menurut cerita dari kedua wanita itu, mereka ini sedang berada di satu lokasi yang ada sebuah tanda dengan cerita yang menjelaskan sejarah Ratu Catherine. Tapi tiba-tiba mereka merasa bahwa seseorang telah lewat di belakang mereka. Mereka ini menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berpakaian putih berlari menuju kapel kastil atau kapel istana. Di pintu kapel, Catherine ini berbalik dan berteriak dengan keras dan mengerikan. Karena mereka berdua ini nggak tahan menyaksikan pemandangan mengerikan itu, makanya kedua turis wanita itu kemudian pingsan. Hanya 2 wanita itu saja yang mengalami pengalaman mengerikan itu. Baik pemandu mereka maupun turis yang lain itu nggak ada yang mendengar teriakan apapun ataupun melihat hantunya Catherine. 10 tahun kemudian, galeri berhantu didekorasi ulang dan menurut pemandu wisata, ada lebih sedikit orang yang pingsan dan pusing di ruangan setelah dipasang hiasan dinding yang baru. Jadi begitulah cerita sejarah seorang Catherine Howard yang sampai saat ini masih sering dibicarakan kemunculan hantunya di Hampton Court Palace. Kisah cintanya menyedihkan dan hidupnya pun berakhir tragis, tapi pasti selalu ada hikmah dari sebuah sejarah dan dari cerita kisah Catherine ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi ya guys. Nah, mohon maaf banget kalau aku ada salah pelafalan untuk nama dan tempatnya. Nah, teman-teman boleh kirim ide atau saran ke akun Instagram aku @tia_ermalita. Di follow ya. Thank you. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Atur nuhun, stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.